Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Assalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizil karim. Wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala aidan Inna ad-dina 'indallahi al-Islam fi surati Ali Imran wa qala fi ayatin ukhra wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Fi surat Ali Imran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yamin id tala alaina rajul shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'taz zakat wa tasuma ramadana wa tahujjal baita an inistata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fakhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ul adha bi a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal ammatu rabbataha wa an taral khufatal 'urah al-alatari asya'i yatatawwaluna fil bunyan summan talaqa balabistu maliyan thumma qala ya Umaru antadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar Allah ialah mempercayai dan meyakini adanya qada dan takdir Allah, baik dan buruknya. Adapun yang dimaksud dengan qada ialah ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali yang telah berlaku menjadi kenyataan.
atas tiap-tiap makhluk sesuai dengan ilmu dan takdir Allah, sedangkan yang dimaksud dengan qada atau qadar ialah ketentuan-ketentuan Allah yang harus berlaku pada tiap-tiap makhluk sesuai dengan batas ketentuan sejak zaman azali, baik atau buruk, semua menurut kehendak Allah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini telah tersurat dan tercantum di Lauhil Mahfuz. Sejak zaman azali, Lauhil Mahfuz adalah tempat yang dijaga oleh malaikat. Tertulis di sana tentang azal, rezeki, untung dan ruginya untuk semua makhluknya. Namun meskipun semua yang terjadi ini sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz, kita semua tidak ada yang tahu secara pasti apa isi ketentuan tersebut. Untuk itulah manusia diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar dalam mencapai apa yang dicintai cita-citakannya. Dan harus disadari bahwa segala ikhtiar manusia itu adalah batasnya. Itu ada batasannya, sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Maka jelasnya bahwa segala ikhtiar manusia itu nantinya akan sampai pada titik pusat takdir Allah juga. Tidak dapat melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam berusaha tidak boleh berputus asa dan hendaknya senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya seputar Islam. Islam diwajibkan oleh dijawab oleh Rasulullah SAW bertanya tentang Islam. Islam dijawab oleh Rasulullah SAW dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji. Bila semua itu dikaji secara sistematis akan melahirkan suatu sendi agama yang dinamakan syariah. Yang dimaksud dengan syariah adalah undang-undang yang diturunkan oleh Allah yang bertujuan untuk mengatur hubungan Allah dengan manusia, mengatur hubungan antara sesama muslim, antara muslim dengan manusia, mengatur hubungan antara sesama muslim, antara muslim dengan manusia yang lainnya, antara manusia dengan kehidupan, dan antara manusia dengan alam semesta. Syariat berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk hambanya agar mereka mentaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah, ibadah, dan muamalah, dan berkaitan dengan akhlak. Dan syarat Islam itu merupakan syariat penutup untuk syariat-syariat sebelumnya. Karena itu syariat Islam adalah syariat yang paling dilengkapi, yang mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan melalui ajaran Islam tentang akidah atau ibadah, muamalah dan akhlak. Menurut Muhammad Ali At-Tanwi, syariat ialah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hambanya, manusia, yang disampaikan melalui para nabi atau rasulnya. Baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah hukum ini dimasukkan ke dalam ilmu fikih maupun hukum yang berhubungan dengan akidah. Hukum ini dimaksudkan atau dimasukkan ke dalam ilmu kalam, tauhid, syariat disebut juga dan millah, juga din dan millah. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali At-Tanwi di atas sudah disinggung secara jelas bahwa ilmu fikih adalah merupakan termasuk bagian dari ilmu syariat atau hukum. Pendapat ini dikuatkan oleh Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya Fikih Al-Kitab was Sunnah. Lebih jelasnya lagi mengenai fikih ini kita nukil keterangan
dari Al-Ghazali, fikih ialah hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf seperti mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub, sunnah dan makruh, atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak, dan suatu ibadah itu qada di luar waktu yang semestinya dan atau ada di dalam waktunya. Ditambahkan oleh Muhammad salam madkur bahwa pengertian fikih semua mempunyai ruang lingkup yang sama. Dengan pengertian syariat meliputi hukum akidah, amaliyah dan akhlak. Kemudian setelah wilayah negara Islam semakin luas dan semakin banyak pula pemeluknya dari berbagai bangsa, serta telah timbul masalah-masalah yang memerlukan fatwa hukumnya, maka istilah fikih dipakai khusus untuk cabang ilmu dari ilmu syariat, yakni ilmu membahas hukum-hukum syara, dan berkenaan dengan amaliyah saja yang diambil dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Selanjutnya masalah yang menjadi pembahasan dalam ilmu fikih adalah mengenai hukum toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, munakahah, at-timah, akliyah, jihad, mawaris, jinayat, khilafat, dan sebagainya, yang semuanya akan dibahas dalam buku ini secara lengkap, disertai dalil-dalilnya pada masing-masing pembahasan. C. Ihsan. Ada iman, Islam, ihsan. Ihsan ialah akhlakul karimah yang ihsan, dan setiap mengamalkan ibadah akan selalu timbul dalam dirinya suatu akhlak yang mulia, karena berkaya atau berkeyakinan bahwa setiap amal perbuatan selalu dalam pengawasan Allah, berhadapan dengan Allah, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akhlak itu sendiri mengandung arti sifat jiwa. Dari sifat itu timbul tingkah laku dengan mudah dan spontan tanpa memerlukan pertimbangan akal dan pikiran. Bila yakin timbul dari sifat itu baik, maka disebut sebagai akhlakul karimah. Setiap bila timbul sifat jelek, maka disebut mazmumah atau akhlak tercela. Dengan demikian akhlak itu ada dua bagian, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Dengan demikian akhlak itu ada dua bagian, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah meliputi al-amanah, dapat dipercaya. Yang kedua al-alifah, disegani. Yang ketiga al-afu, pemaaf. Yang keempat an-nisatun, manis muka. Al-khairu, kebaikan. Al-husu, tekun sambil menundukkan diri. Ad-difah, menghormati tamu. Ad-daifah. Al-kufran, suka memberi maaf. Al-hayyu, malu kalau diri tercela. Al-hilmu, memahami diri dari berlaku maksiat. Al-hukmu bil adli, menghukum secara adil.
Al-ikhau, menganggap saudara. Al-ihsan, berbuat baik. Al-ifa, memelihara kesucian diri. Al-muru, berbudi tinggi. An-nadzafah, bersih. Ar-rahmah, belas kasih. As-sakha, pemurah. As-salam, kesentosan. As-salihah, beramal soleh. As-sabru, sabar. As-sidqatu, benar atau jujur. As-syaja'ah, berani. At-ta'awun, bertolong menolong. At-tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawadu, merendahkan diri kepada semua manusia. Qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Izzatun nafsi, berjiwa kuat. Saudaraku yang berbahagia, begitulah ada 28 kata peribahasa termasuk orang yang atau akhlak mazmumah yang bagus. Yang sedangkan akhlakul mazmumah adalah akhlak yang jelek, ananiyah, egois atau mementingkan diri sendiri, rasa paling besar, rasa paling hebat. Al-baghyu, lacur, sewenang-wenang. Al-bakhlu, kikir, pedit, pereket jahe, buntut kasiran. Al-buton, berdusta, wadul, menapik maksudnya. Al-khamru, peminum khamr, minum-minuman keras, vodka, brandy. Al-khianah, khianat. Ad-dulmu, menganiaya. Al-jubnu, pengecut. Al-fawahisi, dosa besar, dosa-dosa besar. Al-ghadab, pemarah. Al-ghasyu, mengecoh, menipu, sukatan. Al-ghibah, mengunjing, mengupat. Al-ghina, merasa tidak perlu pada orang lain, sombong. Al-gurur, memperdayakan. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia, cinta dunia. Al-hasad, dengki, iri hati. Al-hiku, dendam. Al-isbad, berbuat kerusakan. Al-intihar, menjerumuskan diri, membunuh diri. Al-israf, berlebih-lebihan. Al-istibar, merasa besar, sombong. Al-kadzbu, bohong atau dusta. Al-kufra, mengingkari nikmat. Al-liwat, homoseksual. Al-makru, penipuan. An-namimah, mengadu domba. Al-qatlun, nafsi, membunuh jiwa orang lain. Ar-riba, memakan barang riba, itu orang sombong. Ar-riya, mencari muka. As-sikriyah, menolak-nolak, menghina, merendahkan orang lain. As-sirqah, mencuri. As-syahwat, pengikut hawa nafsu. At-tabdir, menyanyiakan. At-nabazu bil alqab, memburuk-burukan gelar. Semua masalah yang sudah disebutkan di atas wajib dipelajari oleh setiap muslim secara menyeluruh, meskipun tidak secara mendetail, mengingat semua masalah ini adalah merupakan sendi-sendi utama agama Islam. Dari ketiga sendi ini akan bisa berbentuk bangunan Islam secara tegak dan utuh. Hanif, kewajiban mempelajari pokok-pokok agama Islam ini harus diutamakan daripada lainnya. Mengingat kewajiban ini selalu menuntut pada setiap pemeluk agama Islam selama hidupnya, mulai lahir sampai masuk ke liang kubur. Karena hanya dengan memahami ajaran agama secara benar, seorang akan diharapkan menjadi orang baik. Dengan kata lain, seorang akan dengan mudah diarahkan menjadi orang baik bila ia terlebih dahulu memahami, menghayati, dan bersedia mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
baik selaku pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bertetangga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan lebih baik lagi bila ia mau berusaha memperdalam ilmu akan secara mendetail, bukan hanya dari satu aspek atau saja, tetapi juga mau mengkaji ilmu agama itu dari berbagai aspek sesuai dengan kemampuannya dan di bidang masing-masing, sehingga ia benar-benar menjadi seorang faqih dalam agama, khususnya agama Islam. Dan lebih dari itu, agama Islam sendiri sangat menganjurkan kepada para pemeluknya untuk giat dalam menuntut ilmu. Bahkan dihukumi wajib ini semua dimaksudkan agar umat Islam memiliki mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan, mengetahui hakikat alam dalam menganalisa segala pengalaman didapati oleh umat Islam atau umat-umat dahulu, baik yang berhubungan akidah, ibadah, ataupun masalah yang berhubungan dengan keduniaan dan segala kebutuhan hidup manusia di alam semesta ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Muttafaq alaih. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajib ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa ingin selamat dan bahagia di akhirat, wajib ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mewajibkan kita menuntut ilmu dunia yang memberi manfaat dan berguna untuk menuntut kita di dunia, agar tiap-tiap muslim tidak picik dan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni dunia dalam batas-batas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kali ini, cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.